Apologize for the tongue twist. I would like to call out the first presenter. Is Mrs. Widowati already here, or is it going to be pre-recorded? Okay, so, okay. Yes, apparently it's going to be pre-recorded. We're going to listen to Mrs. Widowati et al.'s presentation. Okay, you may begin. Okay. Itu enggak apa acaranya itu kamu masuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Digital Education about Vaccination in Managing the Spread of COVID-19 in Tawang Rejo Village Community with Social Media Facebook. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Widowati, merupakan mahasiswa S2 Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua Bapak Dr. Supriyadi SU, beliau merupakan dosen Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Yang ketiga Ibu Dr. Eva Agustinawati, SSOS MSI, beliau merupakan dosen Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, mengalami berbagai masalah yang diakibatkan oleh tersebarnya virus COVID-19 atau virus COVID-19. Nah, sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, salah satunya melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi itu sendiri dapat melatih tubuh untuk membuat antibodi dengan cara membuat sistem kekebalan tubuh semakin kuat dan membentuk ketahanan terhadap infeksi. Nah, untuk capaian vaksinasi sendiri, data vaksinasi seluruh dunia hingga tanggal 13 Agustus 2021 sudah sebanyak 1,8 miliar yang telah melakukan vaksinasi lengkap dengan dosis yang akan diberikan sebanyak 4,66 miliar. Nah, kemudian untuk capaian vaksinasi di Indonesia hingga tanggal 12 Agustus 2021 sudah sebanyak 51.894.566 yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan 25.754.850 yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Nah, kemudian di Jawa Tengah sendiri yang hingga tanggal 6 Agustus 2021 yang melakukan vaksinasi sudah sebanyak 55,4 juta untuk vaksinasi dosis pertama dan 3 juta untuk vaksinasi dosis kedua. Sedangkan di Wonogiri sendiri vaksinasi hingga tanggal 13 Agustus sudah mencapai 109.408 jiwa dari target sebanyak 855.663 jiwa. Nah, untuk di Tawanrejo sendiri itu hingga tanggal 6 September 2021 jumlah warga yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 435 jiwa dari total penduduk 4.978 jiwa. Nah, kemudian kenapa penelitian ini menjadi penting? Penelitian ini menjadi penting karena pada saat ini sosial media menyediakan banyak informasi mengenai COVID-19, mulai dari Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Nah, informasi yang disediakan itu bervariatif, mulai dari vaksinasi, cara untuk mencegah, penanggulangan, hingga data mengenai masyarakat yang terinfeksi. Nah, seperti penelitian ini menjadi penting karena pada saat ini media sosial sangat banyak diakses oleh masyarakat, dan media sosial itu sendiri sudah diterima sebagai media edukasi, dan teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, menjadikan informasi menyebar dengan cepat pula. Masyarakat dapat mengakses informasi di mana saja sebagai bentuk dari percepatan kebudayaan. Kemudian objek daripada
penelitian ini yang pertama mendeskripsikan pentingnya edukasi mengenai vaksinasi dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 pada masyarakat desa Tangorjo melalui media sosial Facebook. Kemudian yang kedua mendeskripsikan sikap masyarakat terhadap informasi mengenai vaksinasi yang mereka dapatkan di media sosial Facebook. Kemudian literatur review dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, media sosial dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kesehatan yang berdampak pada partisipasi masyarakat. Promosi penggunaan media sosial mendorong keterlibatan hingga 14%. Media sosial digunakan untuk menyasar kaum muda dan juga dewasa. Nah, berita palsu dan informasi kesehatan disebarkan dengan berbagai cara melalui berbagai platform media sosial. Untuk itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah hoax yang beredar, sebab hal ini dapat terus mendegradasi manfaat media sosial. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian ini akan sangat memungkinkan jika diuraikan atau dijabarkan dengan menggunakan kata-kata atau secara deskriptif. Nah, kemudian terdapat metode pengumpulan data. Kami menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu literatur review, kemudian observasi dan juga wawancara, kemudian hasil dan juga diskusi. Nah, pada saat ini pengguna internet di Indonesia itu mencapai 196,7 juta. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mengalami kenaikan sebanyak 8,9% dari pada survei sebelumnya. Nah, pada saat ini pengguna media sosial itu rata-rata durasinya, pengguna internet itu rata-rata durasinya lebih dari 8 jam per hari. Nah, sedangkan untuk tren vaksinasi sendiri di Kabupaten Wonogiri dari tanggal 22 Juni 2021 22 Januari 2021 hingga 3 Juni 2021 mengalami penaikan dan penurunan seperti berikut ini. Nah, kemudian masyarakat Desa Tangorjo ini banyak menggunakan media sosial Facebook. Nah, Facebook merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara individu dengan individu maupun individu dengan komunitas. Nah, pada saat masa pandemi COVID-19, Facebook ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai COVID-19. Informasi yang tersedia terdiri dari tips pencegahan penyebaran, informasi terkini, dan juga informasi mengenai vaksinasi. Media sosial tidak hanya menyebarkan informasi yang nyata saja, tetapi juga informasi yang belum jelas juga. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori dromologi yang dikemukakan oleh Paul Virilio, di mana dromologi adalah keadaan di mana segala sesuatu itu diukur dengan melalui kecepatan atau mengakibatkan lenyapnya batas-batas ruang dan waktu. Kemudian time is up. Hasil for the first dari presenter. penelitian ini yang pertama pada saat Please ini end masyarakat the video. Yes, okay. Unfortunately, the time for 10 minutes presentation is up, and I would like to open the question and answer session for Ibu Widowati's paper. Yes, karena tadi presentasinya dalam bahasa Indonesia, I'm allowing you to ask a question in bahasa Indonesia, and I would translate it later into English. Yes, we see the first question for Hikman. Please, Mas Hikman, ask your question right away. Terima kasih atas terima kasih atas presentasinya. Di sini saya ingin bertanya, dalam penelitian yang dilakukan oleh tunggu sebentar Bu. Iya, barangkali agak dipercepat because only 5 minutes ya, kita hanya punya 5 menit, dan setelah itu kita geser ke partisipan lainnya karena ini adalah panel. Oke. Dalam riset yang saya baca terkait hasil survei dalam tunggu Bu, maaf Bu.
Okay, we're Depannya- probably moving to another question, and we have several people here, and we would like to welcome Dr. Marcela Ganea. Welcome, Dr. Marcela, to our conference today, and welcome to our panel Media Studies. We would like to have an enjoyable and insightful discussion with you. We're going to read out from Siti Almira. The question to Bu Widowati adalah whether or not is it easier for women to be exposed to hoax? Apakah perempuan lebih mudah terpapar hoax? Because she once read a research about that, and how would information about vaccine for the COVID-19 vaccine is delivered to people in rural areas? Bagaimana kemudian informasi vaksin itu disampaikan ke wilayah perdesaan? Thank you very much, Ibu Widowati dan rekan-rekan. Barangkali boleh menjawab dan saya akan menerjemahkan karena kita ada Ibu Dr. Marcela Ganea di sini dari Romania. Jadi saya akan menerjemahkan seluruh pertanyaan dan jawaban ke dalam bahasa Inggris. Silakan Ibu Widowati dan rekan-rekan. Saya berikan waktu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah wanita akan lebih mudah terpapar oleh COVID-19? Menurut saya, itu tidak. Mohon maaf, bukan terpapar COVID-19, Ibu, tetapi lebih mudah terpapar oleh hoax mengenai, ya. Baik, silakan Ibu. Mohon maaf, maksud saya, apakah wanita lebih mudah terpapar oleh hoax? Tidak, karena hoax itu bisa mempengaruhi siapa saja. Nah, itu hoax itu tidak mengenal jenis kelamin, menurut saya begitu. Siapa saja bisa terpapar oleh hoax itu sendiri, tergantung bagaimana dia berpikir, bagaimana beliau berusaha mengolah informasi yang didapatkannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyampaikan informasi mengenai COVID-19 ke desa-desa, benarkah begitu? Mohon maaf. Pertanyaannya, kalau menurut saya informasi yang mengenai COVID-19 itu bisa disampaikan ke desa-desa dapat melalui media sosial. Sekarang kan internet juga sudah bisa diakses di mana saja. Selain itu juga bisa menggunakan tokoh-tokoh masyarakat setempat, di mana kan masyarakat di desa-desa itu terkadang lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Yes, thank you. We still have several questions. Masih ada beberapa, tetapi unfortunately the time is up, so we should move to another. But I would like to translate for Dr. Marcela Ganea here that our discussion earlier is about how actually women are not the only gender who is easily exposed to hoaxes, because it depends on the mindset of the person, and also how to socialize this to villages is through. I would like to apologize if there's a mistake in my explanation, Bu Widowati, but overall, it's through extensive information and socialization to villages, because unfortunately, not only in villages, but also in urban areas in Indonesia, socialization about COVID-19 vaccine is still very necessary. Thank you very much. We are moving next to our next presenter, and that is in the list. Probably we could postpone the questions for later. For those of you, probably only one or two maximum question could be asked to each presenter due to our limited time. And we are moving on next to the paper of Ibu Dr. Murianti. I would like to provide the screen time for Ibu Dr. Murianti to present her research results to us today. Thank you. The screen is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Dr. Murianti MA dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Dalam
kesempatan Second International Conference APSI kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang bagaimana respon pengguna aplikasi produk pertanian di era pandemi COVID-19 sebagai bagian dari masyarakat digital. Sebagaimana kita ketahui, proses pemasaran hasil produksi pertanian, yaitu dalam konteks ini adalah buah dan sayur, secara umum dilakukan secara langsung di pasar melalui tengkulak, pengepul yang bertujuan untuk ekspor dan impor. Seiring dengan perkembangan penggunaan internet di Indonesia, kurang lebih hampir 110 juta penduduk Indonesia menggunakan internet, yang disertai dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu menggunakan platform digital. Berdasarkan hasil rilis dari salah satu media online di Indonesia, Sasana, itu menyebutkan bahwa kurang lebih 2,87% pengguna internet itu kegunaannya adalah untuk shoppers. 2,91% shoppers itu lebih spesifik pada food and dining or cooking. Jadi dalam riset ini yang diteliti adalah 2,91% sebagaimana rilis pengguna internet tersebut. Pemasaran buah dan sayur pun berubah dengan menggunakan aplikasi, sebagaimana tumbuhnya tren belanja online yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Aplikasi yang banyak digunakan untuk belanja online buah dan sayur itu sebenarnya banyak ragamnya, tapi ada 4 aplikasi yang banyak digunakan, yaitu Sayur Box, Happy Fresh, Tani Hub, dan Brambang. Keempat aplikasi ini banyak digunakan dan memiliki banyak ulasan dan hampir tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang hendak mengetahui bagaimana kegunaan 4 aplikasi dan respon positif dan negatif dari pengguna aplikasi. Literatur review yang digunakan yang pertama adalah masyarakat digital. Munculnya masyarakat digital tidak bisa dipisahkan dari perkembangan atau dinamika teknologi informasi. Menurut Kastel tahun 1996, paradigma masyarakat informasi itu bisa dikategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah teknologi yang bereaksi berdasarkan informasi. Informasi adalah bagian dari aktivitas manusia, sedangkan teknologinya bersifat pasif. Semua sistem yang menggunakan teknologi informasi dinamakan sebagai logika jaringan yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Teknologi sangat fleksibel yang menjadikannya bisa beradaptasi dan berubah secara konstan. Teknologi juga sangat spesifik yang diasosiasikan dengan informasi berpadu dengan sistem yang terintegrasi. Ada logika masyarakat digital yang sangat dikenal pada situasi saat ini, di mana masyarakat digital itu merupakan ruang aliran, space of flow. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu dihubungkan oleh aliran yang berupa titik-titik yang saling terhubung. Dengan adanya titik-titik yang terhubung itu di seluruh muka bumi ini menyebabkan banyak jaringan yang terhubung antara satu orang dengan orang lain. Kemudian salah satu ciri yang lain adalah waktu yang tidak memiliki batasan, timeless time. Jadi tidak ada batasan waktu kapan mereka terhubung. Akan terhubung setiap saat, setiap waktu di tempat yang berbeda karena memang interaksinya adalah berupa ruang aliran. Literatur review yang kedua yaitu digitalisasi pertanian.
saya menggunakan kurang lebih 10 kajian terdahulu tentang permasalahan yang ingin diteliti, yaitu digitalisasi pertanian, yaitu penelitian Iba Dwi Satyo Handiko dan Astri Sulistiawati yang dilakukan pada tahun 2021, Ahmad Asad Sonif, Yulia Nuraini, dan Sofian Arif Setiabudi yang dilakukan tahun 2019, Blasius Erik Sibarani yang dilakukan 2021, Pajar Simatupang dan Herlina Tarigan yang dilakukan 2021, Iza Mahdina Apriliani, Ahmad Rizal, Asep Agus Hendaka Suryanya yang dilakukan juga tahun 2021. State of the art dari review pustaka sebelumnya itu bisa saya ambil beberapa poin di mana penerapan teknologi pertanian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Banyak aplikasi digital yang sudah digunakan. Beberapa yang sudah diriset itu ada Tani Hub, Lenico ID, Smart Farmer yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Tumbuh dan berkembangnya aplikasi sebagai salah satu startup membutuhkan dukungan pemerintah dan memerlukan pendampingan. Jadi tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Metode penelitian yang saya gunakan, penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif. Kualitatif mengingat ada tujuan-tujuan kualitatif yang ingin dicapai dari hasil riset. Deskriptif merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk mengetahui pola-pola yang terbentuk dengan adanya aplikasi digital di dalam konteks pemasaran produk pertanian. Metode penggalian data saya lakukan dengan partisipasi aktif menggunakan dokumen sekunder. Kemudian analisis data saya gunakan analisis konten. Hasil penelitian terhadap 4 aplikasi tersebut menunjukkan Tani Hub merupakan perusahaan teknologi pertanian yang didirikan pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menyejahterakan petani dengan menjalankan e-commerce berbasis aplikasi dan web. Aplikasi ini berupaya memberikan hasil pertanian yang baik untuk mempermudah petani dalam menjual barang-barang hasil panen langsung kepada konsumen. Aplikasi ini merupakan infrastruktur rantai pasok yang membantu distribusi dan pasokan semua hasil pertanian langsung kepada pelaku usaha. Sampai tulisan ini disusun, banyak pengguna yang sudah mendownloadnya itu kurang lebih 500.000 dengan 9.000 ulasan. Ulasan yang disampaikan positif terkait dengan harga, kemasan, kualitas barang, kecepatan sampainya barang, dan kemudahan. Sedangkan respon negatif terhadap aplikasi ini terkait dengan Yes, please, Miss Olga, please turn off your microphone because it's disturbing the session. Yes, okay, Olga, please mute the microphone because it's currently disturbing the audio of the session. Thank you very much. We would like to open a question and answer session, only one question. And I'm sorry, the question for the vaccination paper earlier by Ibu Widowati had already been closed. So please ask the question related to Ibu Dr. Murianti's paper. And I'm going to help you to translate it into English. So earlier, Ibu Dr. Marcela Gania, we already have 2 papers, which were both presented in Bahasa Indonesia. And the first paper was about how socialization of COVID-19 vaccination is done throughout rural areas in Indonesia. And the second paper is from Ibu Dr. Murianti, which is about how a startup application in the digitalized system would enable the purchase of farming products or agricultural products, especially vegetables and fruits. So I apologize if there's any mistake in summarizing both papers, but as I mentioned earlier, I'm opening the chat session for Ibu Dr. Murianti. Okay, no question still? No question. Okay.
I'm going to wait until someone raise their hand, and then afterwards, we're going to move to the third presenter of today's panel, which is, I'm going to read out. After this, we're still going to have a paper from Nur Aini Inayah and Bapak Aris Arif Hidayat and also Ibu Yunus Nesti. But I'm still waiting for questions for Ibu Dr. Murianti panel because it was a very interesting paper. Just like Ibu Dr. Widawati's paper, Ibu Widawati's paper is also very interesting because both of them portray different aspects of the causes of how digital system, especially the development of new media, enable people to transcend time and space in order to conduct social practices normally done only through face-to-face and timely time and space interaction. Okay. We're still waiting for questions related to the second paper. Okay, and probably I would like to ask a question to Ibu Dr. Murianti, if possible, mungkin di bahasa Indonesia dulu, tidak masalah. Kalau Ibu Dr. Murianti, apakah hadir Ibu? Terima kasih Bu Asrida, saya hadir. Iya. Maaf ini saya buka. Iya. Ya, selamat pagi Ibu. Mungkin Ya. saya singkat saja bertanya. Ya, barangkali kesulitan dari startup berbasis pertanian itu kan salah satunya adalah karena interaksinya kan tidak terbatas time and space. Tetapi nature dari produk ini sendiri, kebetulan S1 saya itu food technology Ibu, kemudian S2 saya sosiologi begitu. Penelitian saya S1 itu adalah tentang preservation. Waktu itu saya preservation bamboo shoots gitu dari Bali, sebuah produk yang mau dibuat produk internasional. Namun kendalanya kemudian ternyata tidak bisa menemukan sebuah preservation method yang safe tapi juga timely delivery-nya begitu Ibu. Jadi bisa sampai pada waktunya. Nah, kemudian kalau dalam penelitian ini bagaimana Ibu temuannya Bu Murianti dengan kondisi dari produk pertaniannya seperti apa, bagaimana sampai ke tangan konsumen dan lain-lainnya. Karena kan rintisan startup ya Ibu kalau saya tidak salah. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Asrida. Riset yang saya lakukan ini masih sangat deskriptif banget ya. Jadi saya melihat konten analisis dari apa yang disampaikan oleh pengguna aplikasi terhadap layanan yang diberikan oleh aplikasi itu gitu kan. Dan untuk sampai kepada petaninya memang saya kira perlu saya tindak lanjuti dengan penelitian berikutnya. Beberapa permasalahan yang komplain ya, baik positif atau negatif yang disampaikan pengguna itu terutama terkait dengan aplikasi yang saya kira agak ya dalam dunia startup kan pasti selalu berkembang ya. Ketika ada komplain baru diperbaiki dan ada komplain diperbaiki dan begitu yang menjadi permasalahan dari penggunanya. Jadi selalu terkait misalnya ketika sudah mengklik membayar tapi ternyata belum dan sebagainya, itu salah satu sampelnya. Kemudian komplain yang lain juga kita ketahui bersama bahwa produk pertanian itu kan tidak bisa dalam jangka panjang ya. Pasti dia adalah produk ini jumlahnya besar dan harus cepat terdistribusi. Pasti dalam perjalanannya kan tidak selancar yang konsumen yang diharapkan. Pasti sesekali ada kendala dan biasanya yang dikomplain adalah datangnya itu tidak tepat waktu, kemudian barangnya rusak. Walaupun saya kira itu tidak semua dan pasti akan diperbaiki oleh pemilik aplikasi itu. Dan layanan juga menjadi kritik bahwa layanannya itu terkadang tidak bisa cepat dalam memberikan respon terhadap penggunanya. Dan ini saya kira terus berkembang dan semakin bagus. Indikasinya apa? Setiap dari startup ini menjadi lirikan perusahaan-perusahaan internasional ya. Bahkan ada yang sampai 4 negara dan sekarang di kota-kota besar di Indonesia itu sudah mulai belanja itu menggunakan startup aplikasi-aplikasi ini karena memang bagi orang yang tinggal di kota itu sangat mudah sekali tanpa harus ke pasar ataupun ke ke pasar swalayan gitu. Dan saya kira memang terima kasih Bu. Ini ke depan saya ingin riset lagi bagaimana apakah
dengan ini itu ada pengaruhnya terhadap petani kan, karena bagaimanapun jangan-jangan, bukan petaninya secara langsung yang diuntungkan kan, tapi sebenarnya ada pengepul dan sebagainya, kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu Murianti. Saya sangat terinteres. Barangkali nanti bisa kita join bersama Ibu, karena Ya. saya ada background dari Wah, terima pembuatan kasih Bu, makanan. mau. Yeah. Yeah. Thank you very much for the session, Ibu Dr. Murianti. So we all earlier what we talked about was how actually this kind of development in startup or initiation in startup products actually try to gauge the reactions of the consumers regarding the payment and the safety of agricultural product in terms of delivery and then preservation, and also other aspects that had to be considered in order to develop this startup, which had already attracted investments from foreign countries, in order to further develop it in the future as a strong startup, and also a move towards the digitalization of agriculture, towards a betterment of the spread and product distribution of various agricultural products. Okay, thank you, Ibu Dr. Murianti. And we would like to move to another session, another paper in this panel, which is, I already called them earlier, the theme of, here I have, I'm sorry, I have to take a look at the schedule. So it's Ibu Nuraini Inayah, Bapak Aris Arif Mundayat, and Ibu Yuyun Sunesti from Universitas 11 Maret. We would like to give them the time to present their results. You have 10 minutes, followed by another 5 minutes question and answer session. They're going to present the results about the paper about masculinity representation of BTS fans. I'm also happening to have another diverse interest in globalization in terms of Korean pop culture. And they're going to see BTS fans through Instagram social media. My research was about their activism in Twitter, but apparently Ibu Nuraini's results was about, or research is about their activity on Instagram. ARMY is a very active fandom, as we all know, probably because they're very active in social media. So Ibu Nuraini, could you please begin your presentation? The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Inayah. Saya mahasiswa S2 Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini, izinkan saya mempresentasikan penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Masculinity Representation of BTS Fans Through Instagram Social Media. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa dominasi maskulin yang ada di dalam masyarakat masih saja menyebabkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender yang muncul misalnya, satu, adanya standar maskulinitas dan feminitas di dalam masyarakat. Yang kedua, standar kesetaraan yang diukur dengan pencapaian laki-laki. Apabila kita berbicara tentang kesetaraan gender, otomatis yang sudah ada adalah bahwa perempuan harus menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan masih adanya ketimpangan gender di dalam masyarakat. Gitu. Nah, dengan adanya dominasi maskulin yang ada di dalam masyarakat ini, kehadiran Hallyu atau Korean Wave memberikan gambaran tentang maskulinitas baru pada generasi milenial. Maksudnya adalah bahwa masyarakat yang sudah didominasi oleh dominasi maskulin, dengan kehadiran Hallyu ini, Hallyu mampu datang dan kemudian memberikan standar baru kepada masyarakat tentang maskulinitas. Gambaran tentang maskulinitas baru di kalangan penggemar BTS ini direpresentasikan melalui sosial media Instagram. Literatur review
yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh MT dan Irwansyah pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa melalui sosial media, khususnya yang berbasis teknologi audiovisual, persebaran budaya Korea lebih mudah diterima masyarakat, terutama pada generasi muda. Melalui media tersebut, banyak peniruan yang dilakukan oleh generasi muda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media audiovisual ini merupakan media yang sangat mudah diakses oleh generasi milenial zaman sekarang. Karena hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat. Generasi milenial saat ini sangat mengandalkan media sosial, utamanya media yang berbasis audiovisual dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Itu. Penelitian yang lain penelitian kedua atau penelitian yang lain yang menerangkan tentang media hiburan dalam mengubah nilai yang ada di dalam masyarakat dilakukan oleh Malm pada tahun 2016. Nah, di dalam penelitian tersebut, bahasa yang digunakan dalam musik modern menunjukkan suatu stereotip terhadap maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas selalu digambarkan dengan lirik-lirik yang kuat dan tidak mudah menyerah. Sedangkan feminitas atau perempuan selalu digambarkan dengan lirik-lirik yang bersifat dengan sedih. Dari kedua literatur tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bahwa media sosial Instagram yang termasuk di dalam media audiovisual mampu merepresentasikan standar maskulinitas penggemar BTS. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 3 strategi pengambilan data, yaitu interview dengan para penggemar BTS, yang kedua observasi yang dilakukan dengan cara mengamati media Instagram dari akun penggemar BTS, dan yang ketiga literatur study. Literatur study digunakan untuk mendukung adanya data-data yang telah ditemukan melalui interview dan observasi. Result dan discussion. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang pertama, penggemar BTS menggambarkan konsep maskulinitas dengan laki-laki yang memiliki kulit putih, tubuh tinggi, dan kurus. Citra tubuh yang digambarkan oleh BTS adalah laki-laki yang menggunakan make up, berambut stylish, serta memberikan kesan sifat yang lembut dan baik hati. Yang selanjutnya, bahasa penggemar BTS mencerminkan adanya kekaguman pada gambar yang sedang diposting pada akun Instagram @BTS_Official. Nah, Miss selanjutnya terdapat proses penerimaan dan penyampaian. Okay, we may continue to our question and answer session. That was a very entertaining, because it's also about entertainment. Yes, it's a very entertaining presentation. And I also happen to be a researcher on K-pop culture as well, although I'm not particularly a fan of BTS as a boy band, but I am a researcher about that. Itu tadi ada presentasi yang sangat menarik tentang bagaimana kemudian
aktivisme dilakukan di Instagram, khususnya melalui representasi maskulin yang terjadi di Instagram di kalangan fans dari Bangtan Sonyeondan alias BTS, salah satu boyband Korea Selatan yang populer di dunia saat ini. One of the most popular boy bands from South Korea today, BTS. Oke, silakan saya membuka pertanyaan. Mohon maaf kepada mereka yang tadi belum sempat terjawab. Saya menghargai sekali pertanyaannya. Kita sudah melihat di sini ada pertanyaan from, yes, okay. We'll begin with Miss Arumadia's question. She's also a student like you, Mbak Nuraini. Jadi Mbak Arumadia ini juga seorang mahasiswa, kebetulan mahasiswa saya. Thank you for the presentation. In one of the articles I have read, it shows that K-drama viewer is increasing during the pandemic, interesting, and dominated by female. Referring to what you have said earlier about masculinity representation, how does the mass media is actively contributed in shaping our perception about what is feminine and masculine? Nah, kira-kira begini, kalau di bahasa Indonesia kan Mbak Nuraini, itu gimana ya media massa, bagaimana kemudian secara aktif berkontribusi dalam membentuk persepsi mengenai feminin dan maskulin gitu. Apakah ini karena medianya yang mengkonstruksi gitu, sehingga mereka kemudian menganggap pasti kalau yang strong ini maskulin lah gitu, kalau yang soft itu feminin, gimana sih perannya media di situ? Terus apakah memang secara tidak sadar itu K-pop ini kan dominan cewek ya fansnya ya? Apakah memang sengaja ini karena memang dikemas sedemikian rupa sehingga cowok-cowok tuh segan gitu kalau ngaku fan K-pop? Dari mahasiswa saya aja yang ngaku fan K-pop dan cowok itu baru 2 orang ya. Tapi barangkali yang silently enjoying the music, maybe there are many. Nah, gimana Mbak Nuraini nih tanggapannya? Silakan, saya persilakan kepada Mbak Nuraini dan teman-teman untuk menjelaskan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan peran media di dalam membangun maskulinitas dan feminitas seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada video saya bahwa memang maskulinitas dan feminitas itu sudah ada di dalam masyarakat. Maksud saya standar-standar itu memang sudah terkonstruksi di dalam masyarakat. Nah, akan tetapi di sini kemudian media itu memang sangat berperan dalam mengkonstruksi kembali tentang maskulinitas dan feminitas. Maksudnya adalah bahwa melalui apa-apa yang direpresentasikan oleh media itu, masyarakat menangkap nilai-nilai tentang maskulinitas dan feminitas. Jadi kalau menurut saya perannya memang sangat besar seperti itu. Media memberikan nilai yang kemudian yang kedua tadi bagaimana apakah memang disetting hanya untuk banyak mewadahi fans perempuan, mewadahi fans perempuan, jadi kayak meminggirkan laki-laki yang mungkin mereka sebenarnya suka tapi merasa kok packagingnya itu memang didirect buat female fans begitu kira-kira Mbak Nuraini. Oh iya. Ya, terima kasih. Nah, di sini untuk kenapa karena memang dominasi seperti ini di dalam masyarakat kita, bahwa citra yang digambarkan oleh bintang Korea itu memang kebanyakan mereka yang bermake up dan lain-lain. Nah, di dalam masyarakat Indonesia itu konstruksi bahwa yang bermakeup itu adalah perempuan gitu. Jadi menurut saya memang ada perbedaan budaya, perbedaan nilai antara yang disalurkan oleh Korea dan kemudian direspon di Indonesia ini sebagai suatu hal yang ini lazimnya memang perempuan, feminitas bukan maskulinitas, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Yes. We still have a second question, masih ada pertanyaan kedua, cuman waktunya yang belum ini. Sebenarnya pertanyaan, tapi mungkin saya singkat aja ya. Jadi kira-kira, dari sini ada banyak banget nih pertanyaan. Nanti barangkali bisa get in touch dengan Mbak Nuraini ya,
karena sama-sama rekan mahasiswa ini teman-teman gitu, barangkali nanti teman-teman bisa menulis paper bahkan bareng gitu ya. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Hikman ini sebenarnya adalah sebenarnya maskulinitas cowok Korea itu apakah emang beda gitu kira-kira ya gampangnya dari especially for female BTS band tuh kok bisa sih dia nerima maskulinitas yang seperti itu, prosesnya gimana kira-kira yang from what you observe in the research, what has the BTS agency or their team gitu ya work together in order to create a perception of masculinity that could be accepted by Indonesian female fans lah kira-kira begitu, kok bisa menerima maskulinitas yang berbeda, itu prosesnya gimana? Oke, satu saja ya, yang lain mungkin sudah tidak bisa lagi. Itu. Bagaimana proses penerimaan maskulinitas Ya, BTS bagaimana seperti mereka itu ya? meng-packagingnya itu untuk supaya masculinity yang beda dengan yang di Indonesia tuh kok sampai bisa diterima sih sama fans cewek Indonesia yang rata-rata melihat cowok Indonesia kan not wearing makeup, walaupun sekarang sudah banyak yang udah aware-nya skincare ya, tapi kok nggak wearing makeup dan sebagainya, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya di sini memang dari media itu agensi BTS bukan hanya menggambarkan tentang laki-laki yang berkulit putih dan berparas menawan seperti itu, tapi di situ juga ada sifat-sifat yang lebih menonjol. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa maskulinitas di Indonesia itu diukur dengan laki-laki yang kuat, laki-laki yang tidak pantang menyerah dan lain-lain. Nah, di BTS itu mereka menggambarkan bahwa laki-laki juga memiliki sisi-sisi kelemahan seperti itu. Nah, yang ini yang kemudian bisa diterima oleh fans-fans, terutama fans perempuan, yang mereka lebih mengidolakan laki-laki yang berhati lembut, kemudian bersikap baik kepada perempuan dan tidak bad boy seperti itu. Oke, thank you very much for the enlightening presentation. Yes, thank you Mbak Nuraini, luar biasa ya, berani sekali menulis di sebuah paper international. It's amazing step, tinggal English-nya saja barangkali yang dipoles ya, skills-nya. Karena harus in English kalau di luar negeri, kalau di Indonesia sih tidak masalah ya. Karena ini risetnya ini sebenarnya a global phenomenon. Ya, risetnya ini global phenomenon. Jadi what we already discussed here is actually how there are different representation of masculinity, including those that are promoted by South Korean entertainment companies and their artists, so that through their coordination and also through their construction through the social media and also mainstream media outside of the social ones, we could see that they are trying to approach their fans, not only females, sorry, but also males actually. But it maybe takes more time because for Indonesian fans, they sometimes still look on the surface, which is the makeup, etc., and they probably not all of them are ready to accept that as part of a different representation of masculinity. Okay, thank you, Mbak Nuraini. I'm sorry if there are any mistakes in summing up. And we're going to move to the next paper. Yes, we're going to move to the next paper in the presentation, and this is a paper by Ibu Siti Komariah and Pak Fajar Nugraha and Ibu Ajeng Ratna. Thank you. I'm allowing you. The screen is yours, and please begin your presentation. Silakan untuk yang berikutnya. Saya persilakan. I have sent the video on Google Drive already. Okay, maybe panitia. Bu, mohon maaf. Oke. Masih proses download. Oke, maybe mungkin moving on ya, Mbak. Karena kita sambil bergerak moving, tapi kita tetap will present your results. Oke, moving to the next team, which is Ibu Dr. Marcela Ganea. Welcome to our conference. She's from Artifacts University of Bucharest, and she is conducting her research on the importance of critical thinking for the media case study, the fake European Council on Tourism and Trade in Romania. So it's about fake awards and naive ambassadors. It's very interesting because the same phenomenon also happens, or similarly happening here in terms of political. Dr. Marcela Ganea, the time and screen is yours. Thank you.
Can you hear me? The purpose of my paper has been to prove that the lack of critical thinking may lead to promoting fake institutions and fake awards. Between 2012 and 2016, certain state-controlled international media in 5 countries wrote about an award entitled the World's Best Tourist Destination, awarded by a so-called European Council on Tourism and Trade based in Romania and led by a certain Anton Karaja. In 2010, it was awarded to Trinidad Tobago in 12, to Trinidad Tobago, in 2013 to Laos, in 2014 to Zimbabwe, in 2015 to Ethiopia, and 2016 to Cambodia. This kind of news was originally published by the state-controlled media. The worst is that even prestigious media, such as Xinhua, the Chinese agency, through its local agent in Cambodia, and Asia Today through Arno Meyerbrugger, were not able to discriminate between fake and real. It looks strange to be awarded to countries with poor tourist portfolio and a lot of domestic problems. But more intelligent journalists quickly checked on the origins of this award and came up with well-documented articles that proved their deceptiveness. My material used for this research resulted from empirical observations of the internet, because I found 2 sets of very contradictory articles about the same events, some praising, other deconstructing the object of praise with actual arguments. A close analysis of the articles revealed that the prize-awarding institutions were fake and the recipients were naive. In May 2013, local media in Laos, such as Glory Laos and Laos Voices, citing the KPL Laos news agency, were writing about Laos winning the world's highest tourist prize. President of the European Union Council of Tourism and Trade presented the world's highest tourist prize to the Minister of Information, Culture and Tourism. The same news was posted on Calameo, an international blog, where actually anyone can post if one creates a personal account. However, the independent journalist Thomas Wanwoff immediately researched and exposed the fake award and said this award is not known in the tourism industry. This institution is not affiliated with the EU, and in Trinidad, rumors spread fast that money was given to receive this award 1 year before. It looks like the Laos government just fell for this institution, mainly because of their desperate need to get good news, and unfortunately many media organizations got fooled as well. I understand that the Laos people are proud of any news about their country, but sometimes it's embarrassing. In June 2014, publications such as the Chronicle and the Herald in Zimbabwe were writing that the European Council on Tourism and Trade will present today 2 awards to President Mugabe in recognition to Zimbabwe's appeals as major tourism destination. However, soon after, the Voice of America, Studio 7, the Patriot, Rusty Gate, and a radio channel in Zimbabwe revealed that the award was fake. The Neharanda Radio, for instance, in Zimbabwe was writing, "Who is pulling wool over whose eyes, the government or the Europeans?" And they were exposing their findings about the Bucharest-based institution, saying, "I found all sorts of doubtful and embarrassing stuff. The website is a free one. The professor is a multi-titled, multi-medal winner, author of 19 books and blah, blah, which do not appear anywhere except on the blog of the professor. He won a prestigious dubious award, which is actually a paid vanity biographical reference on the internet." Joe Block from Rusty Gate also wrote a piece under the title, "Who are these charlatans of the European Tourism and Trade?" And Voice of America published a piece of news under the title, "Visiting EU Council members are fake." And indeed, the EU ambassador to Zimbabwe called the statements made by the so-called European Tourism and Trade
embarrassing, and having nothing to do with the EU. In 2016, the Khmer Times, under the title Cambodia Bags Premier Tourism Award, was writing about this institution, the award given by this institution to Cambodia, calling it the most important tourist prize ever entrusted to the people of Cambodia, which is a perfect destination. India Today and Business Standard from India took over the news without cross-checking. The same news was posted on Medium and Calameo, two free-of-charge blogs where anyone can post. Despite the revealed truth 3 years before, even the local agent of the most prestigious media outlets, Xinhua, as I said, was writing in June 2016 that the European Council on Tourism and Trade formally awarded Cambodia the best, world best tourist destination for 2016. And he was citing Professor Anton Karaja, the head of this so-called institution, when he called Cambodia the best destination thanks to its rich cultural and historical legacy and outstanding natural beauty. In conclusion, we can say that very few noticed the contents on Karaja's website, the so-called institute. Their personal blogs, not registered official website with no other reference elsewhere. There are a lot of ads for perfumes, wines, clothing, which is not normal for an official website. There are inaccuracies in English language. There are dozens of fake claims related to the awards, such as the UAE and South Korea have never been awarded the prize, and there is no media coverage of that. There are dozens of fake claims related to Karaja, the head himself, such as former director of the Romanian National Television. That's not true. Senior editor of The Independent, a newspaper that does not exist in Romania. Contributor to Integration. This publication does not exist in Romania. Contributor to Foreign Policy in Focus, World Press Institute, and Letras Internacionales, but there is no such reference on the internet. So very few noticed that the publications praising this institute, the awards given by this institute were funded actually by the local government. Very few noticed that the same news was multiplied on free of charge blogs, not on official website. Very few journalists checked the source of the information and the origin of the institution. Those who published this piece of news must have been what we call highly unprofessional and illiterate as journalists, as they were not able to discover the deceitful award. And reality confirmed indeed that the award and the institutions are fake, because I happen to have personal contacts in Romania in embassies whom I met, and they confirmed that this man has 5 fake institutes that appear as personal blogs actually. And they described him as a cheater who takes advantage of naive ambassadors who are not well trained and who are not very well informed by their security and intelligence services. He meets ambassadors in receptions in Bucharest, starts courting them and pretending he wants to reward the good reputation of the country in tourism. But the method, it's true, has worked only with a few naive ambassadors who introduced Karaja to their government, which in their turn were also too naive to check on Karaja. And the last 2 slides, these are 2 screen captures of this man's personal blogs, and you can see on the right hand of the page the ads. And this is a sample of self-praising fake diploma on his blog, but also you can see at the right ads for wine. Thank you very much for your time.
Very timely and very on point. So we close on exactly 10 minutes remark. Thank you very much, Dr. Marcela Ganea. I heard that, yes. I heard that you're a colleague of a friend of mine, Ibu Ayu Kusumastuti. So welcome to our conference. Thank you. Yes. We would like to open a question and answer session. You may ask your question in Bahasa Indonesia and I will translate them into English for you. So we're waiting for anyone to raise their hand or type their question into the chat box. Once again, you are allowed to ask in Bahasa Indonesia, even if you ask it directly by opening your microphone, it is all right, it is okay, and I will translate it into English for Dr. Marcela Ganea for us to discuss it together. Okay, no one yet? Okay, so probably I'm going to begin the discussion by asking you. Okay, we see a very timely question. Okay, we'll begin with Miss Antika Septi's question. The media has a role to provide knowledge, educate, and uphold the truth. But in this case, media got fooled by fake tourism award. Does media not doing the cross-check of the data before? How can this happen? And has the media forgotten its role to always give correct information and educate the people? Or maybe are there a lot of buzzing the media, you know, like probably affecting their opinions about the awards? Okay, this is a very important award and they repeated it many times repetitively. Okay, this is an important award, so that the journalists kind of overlook the fact-checking process of the journalism. Okay, I'm sorry, ma'am, my grammar isn't so good. Oh no, it's okay. Right? No, it's perfect. Yes, okay. That's why I called it illiteracy. Like in any field of the human activity, either you're literate or not. Apparently, journalists are becoming very superficial. And second, like I said, the local governments were so willing to present their own country in a good with a good image that they rushed without checking, which is very dangerous. I didn't have time, and I really counted my words, as you noticed, to fit into the time slot. But I would quote here a famous book that we teach in journalism schools here. Vladimir Volkov, has several books on cheating, on lying, on misleading, and he says directly, do what the intelligence services do. So there is a difference between intelligence and information. Why do we call it information? Because it has been checked several times against several sources. This is what journalists have forgotten to do. And yes, secondly, they have a hidden purpose that sometimes unfortunately blinds them, and they don't realize they become unprofessional. This is useless. This is not information anymore. This is not news anymore. This is is not useful. It's useless. Illiteracy is the word, and be professional in anything you do. Thank you very much. It's also a phenomenon here. Yes, it's also a phenomenon here, not in terms of fake awards exactly, but more like people are being given the merits and awards without really seeing whether or not they deserve the award or not. The first. And a second phenomenon here that I can relate, and also Ms. Antika mentioned, is the existence of buzzer. We have multiple political buzzers here. It is literally a field of livelihood for some people, unfortunately, so that they could boast and promote several false news regarding the merit or perfection or achievements of several political candidates. I think it's very in line with your statement about the superficiality, unfortunately, of current journalists, which is unfortunate. Okay, thank you, Dr. Marcela Ganea, for your presentation. I would deliver your greetings to my friend, Miss Ayu, and thanking her for bringing you here to the conference. Thank you. Okay. Thank you. Yes, okay, you're welcome. We're moving on to the next presenter.
Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. I am Ajarana Komala. Alongside me is my partner, Mr. Fajar Nugraha, who will be presenting the result of our research that has been carried out with the title Online Social Movement as a Consortium Tools Feminist Movement Case, which is related to the theme of media studies. I believe that all those present here have agreed that the issue of gender equality is still an important discussion to discuss, considering there are still many forms of subordination of women, discrimination, and gender-based sexual violence that surprisingly seems to increase every year and has a very strong impact towards society, especially for women and those who are marginalized, who happen to live in insecurity and injustice. Okay, next. Therefore, the issue of gender discourse continue to develop with the aim of fulfilling equality of right and to fight for women right without gender discrimination. The struggle to achieve gender equality give rise to various kind of collective action in the form of social movement. One of the movement that is aggressively fighting for gender issue is the feminist movement. The feminist movement in Indonesia is considered a new social movement, where this movement began to reappear after the Suharto regime collapsed. Hence, activists still face many obstacles in carrying out gender equality agendas in society. The current feminist-based gender movement tends to be considered liberal and does not accommodate various identities in society. Therefore, feminist-based gender social movement are often rejected by various groups. It's necessary to have a movement that is able to accommodate various identities in society, both vertically and horizontally, so that it can be accepted by the community comprehensively. Departing from this background, there is an initiation of the form of a consortium in a social movement, which is a collection of group of people, communities, countries, or other group which can work together on a project to achieve the same goal. This can be a way out for social movement, especially the feminist movement, in accommodating various groups who are equally fighting for the right of equality. The purpose of the consortium-based social movement is to create a social movement that is comprehensively accepted by the community. Okay, next. Therefore, the purpose of this study is to explore deeper how to process and framing of social movement in the form of consortia, especially in propagating selected issue using social media. Next. Okay, to achieve the research objective, this research is issued as a qualitative approach with virtual ethnographic research method to identify behavioral pattern and social relation that are built by a social movement in stage and in direct contact for a long time with member of predetermined social movement group. The social movement that is the object of this research is WILLID Consortium that houses 7 civic organizations that focus on encouraging fulfillment and promoting tolerance in society. Okay, next slide, please. Then the data collection use interview technique and digital participatory observation on the target social movement interview were conducted with member of the WILLID Consortium to dig deeper into the process of undergoing the feminist movement, which is conducted via online. This research is conducted for approximately 4 months. We have made observation and on how social movement activities were carried out online by following all the agendas carried out on social media. Okay, next. Before delving deeper into how to the process of the feminist movement in the form of an online consortium can be accepted by the public, I will first explain about the reality of the feminism movement in Indonesia today. Slide next, please.
As explained earlier, it is still quite difficult for the feminist movement to be accepted by the public, especially by certain community groups such as the religious fundamentalists, conservatives, and right-wing populists who consider feminism to be a Western ideology and are not in accordance with the value and culture belief by Indonesia people. Previous research conducted by Tirto ID have identified that there are still many people who think that the feminism movement is only carried out by groups that have high privilege, such as a middle and upper class in economy, and only people who have a high educational background are included in the group. Hence, that many think that the issues raised are not in accordance with the reality of the community and are difficult to be accepted by the wider community in Indonesia. This happened because there are still many communities or social movements that move independently and tend to provide narratives that are difficult to accept by the community. Therefore, in overcoming this problem, there is a feminist social movement in the form of consortium consisting of various types of feminist groups and communities that unite to realize the ideal of a more comprehensive struggle for right and gender equality. Can next slide, please? Okay. Okay. Next slide again. In addition, according to Oslon in Situmorang 2013, explained that by forming a large-scale organization such as a consortium consisting of a collection of small independent organizations, it becomes a form of social movement that will be more effective. In order to form a more effective social movement, will it not only combine various forms of feminist movement in Indonesia, but each community still carries its own agenda and movement, but still has the same value and struggles. In addition, using various forms and flows of a movement makes this movement more easily accepted by the community. As an effort to disseminate social movement is not only done directly to use of social media, is now a very effective means. Social media is not only used form of public awareness about the issue that are being campaigned, but social media can be a tool for disseminating idea and can also be an advocacy tool for the wider community. In addition, social media is used as a tool for a movement and is used to form a framing process of the social movement carried out. The use of social media as a medium or a more effective means of movement turned out to have a complex process to do so. Consortium must conduct a mean of a mapping of the community of institution and their according to their needs. After segmenting community groups, campaign through social media will also be adjusted, whether it is the placement of the platform or the presentation of the issue to be conveyed. The media that are often used are Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, and this website has a different I'm age sorry, and but the group time is up. segmentation, so that it's Okay. Thank you very much for Miss Siti Komaria and her teamwork for presenting a very interesting results of their research about feminism. As we all probably know, feminism is a highly digitalized phenomenon today. It is known worldwide, and many people are joining the movement, but many other people are rejecting it or even getting out of it. As you can see, there are many narratives of getting out of feminism. Now we're going to open a question and answer session. If it's all right with you all, we're going to open it and we're going to take a look whether or not somebody had already asked a question in the chat box. Okay, apparently none.
Okay, since we are moving on ahead, and I was reminded by the organizing committee that the time is running out for us, we would like to probably start out earlier. I'm going to ask you myself, probably before there are any other questions from the audience. Mbak Siti Komaria, are you here? Miss Siti Komaria, ada di sini kah? Iya, belum merespon. Untuk Bu Oke. Siti Komaria diwakilkan oleh saya. Oke, Ibu Siti Komaria, ya mohon maaf ya. Silahkan, jadi saya akan menanyakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bahasa aja. Bahasa saja, Indonesia ya. Baik, saya akan menerjemahkannya karena kita ada Ibu Marcella di sini, jadi saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. And I noticed that there is an interesting statement in the presentation, and which is feminism often attracts high privileged people, at least according to some people. Why is that? Because the root of feminism begins with underprivileged women. Probably, if you notice from like the suffragette movements in America, or maybe Kongres Ibu in Indonesia in early 20th century, then you can notice that probably there are many privileged women joining, but afterwards it spread more towards people from across different social classes. Please, could you explain it? Oke. Pertama, mengapa labeling terhadap gerakan feminis ini hanya dianggap hanya adalah orang-orang privilege aja gitu. Iya, berprivilege saja karena masyarakat melihat bahwa saat ini cukup banyak SJW atau gerakan-gerakan sosial feminis terutama di media sosial saat ini di saat mereka menyampaikan isu-isu atau agenda yang mereka sampaikan lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang tidak membumi. Jadi terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang kebarat-baratan, ibaratkan gitu, terlalu kebarat-baratan dan tidak hanya dianggap menyasar kepada golongan tertentu saja. Banyak isu-isu yang diangkat seperti masalah tentang free child dan sebagainya itu dianggap bukan menjadi komoditas bagi masyarakat golongan bawah. Padahal pada dasarnya feminis itu memang secara menyeluruh, kalau secara gerakan ya, baik itu secara akar rumput, baik bottom up atau dan sebagainya itu cukup banyak. Namun masyarakat terlalu menstigma dan melabeli bahwa gerakan feminis hanya bergerak kepada hal-hal seperti itu saja, seperti itu. Oleh karena itu tadi gerakan konsorsium yang saya teliti ini menggunakan berbagai macam komunitas lain yang memiliki sudut pandang yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ada yang kepada masyarakat Muslim, ada yang khusus kepada buruh, ada kepada mahasiswa dan sebagainya. Dan hal ini menjadi lebih mudah untuk diterima, terutama dalam penerimaan isu-isu yang disampaikan seperti itu. Thank you very much. Itu tadi adalah penjelasan yang sangat jelas, cukup concise. Jadi basically the answer is about how different networking could help to promote feminism together as an inclusive movement, not exclusively made for those who are privileged in terms of social class, education, etc. But it is a homework ya, itu PR ya memang ya, karena ya memang kebanyakan memang orang-orang yang kemudian dari dulu punya privilege untuk bikin social movement itu memang basically adalah mereka yang memang punya akses terhadap education, terhadap finances, tapi itu adalah PR bersama supaya feminisme tidak dianggap sebagai exclusionary movement gitu ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. We're moving on to a very good presentation earlier ya. Thank you. I'm going to sum up all of the presentations later for you. Tapi basically tadi we talk about how in Bu Marcella's presentation we talk about itu adalah piala-piala palsu dikasihkan ke duta-duta palsu gitu oleh jurnalis yang tidak fact checking. Sementara ini adalah fenomena digital yang berbeda. Di sini fenomena digitalnya adalah bagaimana feminisme itu memiliki PR untuk kemudian ini punya sebuah gerakan, ada sebuah konsorsium yang dia punya gerakan yang meluas gitu, supaya bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Jadi itu different sides of digital phenomenon, from fake awards and false fact checking, and also this here we have a phenomenon of feminism as a digitalized globalization phenomenon. Okay. We're moving on to the last paper of this session, and it is by Ibu Priska Kiki Wulandari and Bapak
Muhammad Baikuni, M. Baikuni, I'm sorry if I'm mistaken, and also Bapak Ahmad Zubaidi. The screen is yours. Thank you very much. You have 10 minutes. Terima kasih. And they're going to present the research about virtual tour ya ini ya. Virtual tour Batik Tiga Negeri as innovation of tourism sustainability. Very interesting, a cultural phenomenon. Okay, you may begin. Terima kasih, Bu Astrida. Selamat siang, Bapak Ibu panelis dan peserta. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Virtual Tour Batik Tiga Negeri sebagai salah satu inovasi keberlangsungan pariwisata selama pandemi COVID di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Latar belakang dari paper ini adalah adanya pandemi COVID pasti menyebabkan kelumpuhan di sektor ekonomi khususnya pariwisata. Kemudian kebijakan tentang physical distancing dan juga pembatasan mobilitas juga mempengaruhi kunjungan wisata yang sangat menurun di Indonesia. Dapat kita lihat di diagram sebelah kanan bahwa adanya penurunan kunjungan wisata yang signifikan di Januari 2020, Februari 2020 sampai ke April 2020 ketika pada awal Maret di Indonesia diumumkan ada satu kasus pertama yang terjangkit COVID-19. Kemudian hal itu berlanjut sampai tahun 2021 bahwa kunjungan juga hanya di sekitar 100.000 kunjungan wisatawan, padahal sebelum-sebelumnya mencapai jutaan dari kunjungan wisatawan. Kemudian penurunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga tidak hanya terjadi di semua destinasi wisata di Indonesia, salah satunya di wisata budaya dan sejarah yang ada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan perlu diketahui bahwa sejak 2016, Lasem telah dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata, yakni wisata sejarah dan juga budaya. Dan beberapa destinasi wisata yang ada di Lasem, antara lain rumah-rumah berarsitektur Cina, di mana rumah-rumah ini merupakan rumah-rumah kuno, kemudian toleransi antara warga yang ada di Lasem, jadi toleransi ini sudah temurun-temurun sejak sekitar tahun 1700-an, karena di tahun 1700-an terdapat Perang Kuning, yakni perang antara masyarakat Tionghoa yang ada di seluruh Hindia Belanda pada saat itu, kemudian orang-orang banyak yang mengungsi di Lasem. Kemudian yang ada di Lasem, orang-orang Jawa, priayi Jawa, dan juga Islam yang ada di Lasem ini membantu orang-orang Tionghoa untuk melawan kolonial Belanda. Jadi mereka memiliki semangat nasionalisme yang sama untuk melawan penjajah. Kemudian ada batik tiga negeri. Batik ini merupakan batik khas Lasem, di mana memiliki 3 warna yang diwarnai di 3 daerah pada masa itu, dan tempat-tempat ibadah, di mana tempat-tempat ibadah ini memiliki cerita sejarah sejak masa kolonial. Contohnya ada Kelenteng Poan Bio. Kelenteng Poan Bio ini merupakan simbol toleransi yang ada di Lasem. Jadi perlawanan masyarakat priayi Jawa, Tionghoa, dan juga Islam, orang-orang yang berjasa pada saat itu diabadikan di dalam cerita di Kelenteng Poan Bio. Kemudian pandemi COVID ini memaksa para community tourism yang ada di Lasem untuk bisa beradaptasi sehingga mereka bisa tetap eksis. Dan strategi yang mereka gunakan salah satunya dengan berkolaborasi. Di community tourism yang ada di Lasem sendiri ada Yayasan Lasem Heritage dan juga Kesengsem Lasem. Mereka mencoba untuk berkolaborasi dengan turis agensi. Di sini turis agensi yang diajak berkolaborasi yakni travel.co, di mana ide mereka yaitu membuat sebuah virtual tour dan memilih salah satu destinasi wisata yang menurutnya menarik serta yang memiliki dampak di masa pandemi. Dan mereka memilih Batik Tiga Negeri. Kenapa Batik Tiga Negeri? Karena di Lasem, para pembatik
ini menggantungkan penghasilannya ketika ada pesanan dan mereka bekerja sebagai buruh harian. Oleh sebab itu, ketika tidak ada kunjungan wisata, maka batik pun tidak ada yang terjual dan para pembatik ini tadi terancam untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian inovasi ini menarik untuk dibahas lebih lanjut karena memang selain tujuan dari virtual tour ini memberikan alternatif hiburan bagi masyarakat yang suka dengan traveling, kemudian di masa pandemi mereka terhalang travelingnya karena kita harus pembatasan mobilitas, dan juga bisa membantu para pembatik yang sudah lanjut usia untuk tetap bertahan di masa pandemi. Kemudian tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan bagaimana bentuk virtual tour Batik Tiga Negeri dan juga mendeskripsikan kontribusi dari virtual tour Batik Tiga Negeri terhadap para pembatik yang ada di Lasem. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif, kemudian data dikumpulkan dengan observasi partisipatif, mengikuti kegiatan virtual tour dan library research. Data dianalisis dengan teori ketahanan sosial dari Keck dan Sakdap-Orak, di mana terdapat 3 dimensi dari teori tersebut. Yang pertama adalah kapasitas coping, di mana kapasitas coping ini kemampuan dari suatu kelompok untuk bisa keluar dari permasalahan. Yang kedua adalah kapasitas adaptif, di mana kapasitas adaptif ini strategi yang digunakan oleh kelompok untuk keluar dari masa krisis dapat digunakan di masa mendatang ketika menghadapi kondisi krisis yang lain. Dan yang ketiga adalah transformatif capacity, di mana kapasitas ini bagaimana upaya para masyarakat ataupun community untuk berjejaring dengan yang lainnya. Hasil diskusinya, di sini kami mengkategorikan bahwa community strategi itu sebagai kapasitas coping, yakni community tourism yang ada di Lasem terdorong untuk membuat sebuah strategi, yakni dengan membuat virtual tour, karena adanya penurunan kunjungan yang ada di Lasem. Dan mereka juga berupaya bagaimana caranya supaya pembatik yang ada di Lasem ini bisa tetap survive di masa pandemi, supaya mereka bisa tetap bekerja. Dan Lasem Heritage Foundation bekerja dan Kesengsem Lasem bekerja sama dengan travel.co membuat sebuah ide, yakni membuat virtual tour The History of Batik Tiga Negeri. Tujuan dari Ibu Priska, mohon maaf waktunya sudah habis, saya sudah diperingatkan panitia ini kebetulan. Iya. Ya. Terima kasih. Barangkali saya buka dulu satu sesi Q&A, satu saja, tapi saya tidak bisa menunggu lama karena sebetulnya saya bahkan tidak boleh buka Q&A. I may not open another Q&A session, ladies and gentlemen, because of the ran out time. The time is running out for us. Tapi probably I would like to ask a question personally to Ibu Priska. So it's interesting, ya, virtual tour. I heard before of such existing tours, but what I visited yang saya kunjungi itu di museum, Ibu, di luar negeri. Saya tidak tahu di Indonesia juga ternyata ada inisiasi untuk mengadakan virtual tour selama pandemi. Sebenarnya kemudian hambatan dari mengapa ini baru diinisiasi saat pandemi, itu kendalanya apa saja ya, Ibu? Kalau yang pasti masalah teknologi yang biasanya kalau yang saya library selama ini ya, Bu, terkait virtual tour yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia yang terjadi saat ini itu berbeda. Karena kalau yang ada di luar negeri kadang bisa kita saksikan di YouTube dan itu sudah tersedia seperti itu. Tapi kalau yang ada di sini itu dilakukan secara interaktif sehingga memang cerita-cerita yang disediakan setiap kegiatannya itu berbeda-beda. Seperti ini tentang virtual tour Batik Tiga Negeri, melibatkan 3 rumah batik yang ada di Lasem. Di sana ada banyak rumah batik. Kemudian dari 3 itu setelah selesai itu mereka mempromosikan produk-produk
batik yang ada di Lasem untuk menarik pembeli untuk menarik wisatawan supaya ikut membeli produk-produk batik yang selama pandemi ini karena tidak adanya kunjungan maka tidak ada pembeli. Itu yang saya ketahui terkait perbedaan dari virtual tour yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian memang virtual tour ini tidak semua dilakukan di wisata yang ada di Indonesia karena memang sudah otomatis pendapatan yang dihasilkan berbeda antara berkunjung langsung dengan virtual tour, dengan adanya virtual tour. Dan juga masalah teknologi, kadang untuk mengadakan virtual tour ini juga memerlukan kemampuan Google Map atau apa itu yang harus dikuasai. Dan orang-orang harus mengetahui bagaimana cerita dari destinasi wisata itu. Seperti itu. Understandable, Ibu Priska. So basically, this research is about how virtual tour could reshape the industry of batik as a part of tourism destination and also object. But as always, infrastructure obstacles are always what probably hinder it from beginning much earlier, gitu ya. Ibu, kira-kira mohon maaf kalau saya ada kesalahan. I apologize. Also, overall, our sessions today are about various issues regarding media studies, especially how digitalization, the growth of internet has impacted many lives, from positive ones, including digitalization of socialization for vaccination, and then development of virtual tour, development of feminism, and we also see about various other stuff, including we have here online social movement of feminism earlier, and then the growth of fandom movement towards a social movement. But we also see negative ones. We also have one more positive thing, which is the growth of agricultural startup, but I have a negative one, which is the development of fake awards and various false superficiality of current journalism. So thank you all for your discussions and questions today. Unfortunately, I have to close this session. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan berbagai dampak dari digitalisasi dan perkembangan internet, termasuk di sini adalah dampak negatif maupun positifnya dari aspek false news, kemudian false award, jurnalisme yang tidak bertanggung jawab, tapi juga sisi positif, perkembangan startup, sosialisasi melalui digitalisasi, kemudian ada perkembangan virtual tourism, kita juga melihat perkembangan social movement dan fandom movement juga yang juga bisa nantinya mengarah ke social movement juga itu ya. Baik, thank you Bapak Ibu and Dr. Marcella Gania, especially who come from far from Romania and also other participants from various areas in Indonesia and various universities. Thank you very much. See you later, Dr. Marcella. Thank you very much. It must be very early in your time, right? It's very early in the morning. Thank you very much. And goodbye. I will encourage you to probably rejoin the main room and rejoin our next session. Thank you.